Rencana untuk pindah ibu kota itu sudah digagas sejak lama. Bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya. Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah?
Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta sejumlah menteri terkait untuk segera memaparkan master plan dan pembiayaan rencana pemindahan ibu kota baru. Keseriusan pemerintah untuk mematangkan pemindahan ibu kota negara baru semakin nyata. Bahkan Presiden Joko Widodo terlibat langsung dalam rapat-rapat untuk mematangkan dan menggodok pemindahan ibu kota negara baru dari Jakarta ke daerah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Termasuk merestui desain Istana Ibu Kota Negara Baru karya Inyoman Nuarta. Istana negara bernama Istana Garuda di Ibu Kota Baru ditargetkan berdiri pada 2023. Hal itu diungkapkan oleh Inyoman Nuarta, desainer dari Istana Negara tersebut. Desainer Istana Negara di Ibu Kota Negara atau IKN, Inyoman Nuarta mengungkapkan jika pembangunan proyek Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur akan memakan proses waktu yang tidak sebentar. Namun pembangunan Istana Negara atau kepresidenan ditargetkan bisa selesai lebih cepat yakni pada 2023. Nyoman mengaku akan bekerja keras untuk mencapai target tersebut. Ia mengungkapkan pada Jumat 7 Januari 2022 bahwa rencananya dan jika tidak ada hambatan cuaca dan sebagainya, 2023 diharapkan Istana Negara tersebut sudah berdiri. Nyoman turut menambahkan bahwa tahun 2023 nanti Istana Negara tersebut harus sudah bisa dipakai. Kendati begitu, ia belum bisa membeberkan tahap pembangunan selanjutnya yang berada di bawah kendali pemerintah. Tapi, Nyoman tetap menekankan koordinasi antara dirinya dengan Urban Plus selaku perancang master plan proyek Ibu Kota Baru. Nyoman juga menekankan nilai orisinalitas desain proyek Istana Negara dan Ibu Kota Baru. Dia tidak ingin rancangan itu jiplakan dari desain kota maupun bangunan yang sudah ada sebelumnya. Ibu Kota Negara atau IKN baru di Kalimantan Timur akan memiliki Istana Garuda. Istana ini dirancang budayawan Inyoman Nuarta. Istana Negara baru tersebut nantinya akan dibangun di atas lahan seluas 100 hektar di wilayah Kalimantan Timur. Nyoman menjelaskan Istana Garuda di Ibu Kota Baru sengaja didesain agar berbeda dengan kompleks-kompleks istana yang sudah ada. Ia mengatakan istana itu tidak sekedar tempat bekerjanya presiden mengendalikan pemerintahan, namun diharapkan juga bisa menjadi ikon yang tidak ada duanya di dunia. Dia juga tidak ingin desain istana kepresidenan baru terjebak dengan desain arsitektur kolonial. Ini seperti yang terlihat di Istana Bogor, Istana Negara Jakarta maupun Gedung Putih atau White House di Washington DC, Amerika Serikat. Desain Garuda juga sengaja dipilih lantaran ia tak ingin menimbulkan pertentangan, mengingat Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan ciri khas masing-masing. Desain diharapkan justru jadi pemersatu bangsa, sehingga filosofi dasarnya Garuda Pancasila yang jelas mempersatukan bangsa dan negara ini. Jokowi ingin peta kawasan-kawasan pembangunannya segera dirampungkan dan konsep ibu kota baru itu bukan hanya sebagai sebuah smart metropolis, tapi juga futuristik dengan tidak meninggalkan sentuhan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Jokowi ingin pemindahan IKN bukan semata-mata pemindahan lokasi dan bangunan, melainkan juga memindahkan sistem dan budaya kerja. Jadi bukan hanya smart city atau compact city, kenyamanan dan humanisme juga harus ada klaster pemerintahan, klaster pendidikan, riset dan inovasi, serta klaster finansial. Menurutnya banyak negara sahabat yang tertarik untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru, salah satunya adalah Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara yang memiliki pengalaman di bidang urban development serta green city yang sesuai dengan konsep ibu kota baru. Rancangan sistem transportasi canggih di Ibu Kota Negara atau IKN baru di Kalimantan Timur sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Nantinya berbagai moda transportasi mulai dari transportasi darat, transportasi laut, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian akan berbasis smart, canggih, dan modern, dan juga menjaga keberlangsungan lingkungan hidup termasuk berbasis listrik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam ide yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, transportasi merupakan tumpuan karena konektivitas jadi penentu perkembangan suatu kota. Ibu Kota Negara baru atau IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur nantinya akan diplot menjadi kota cerdas sehingga butuh transportasi yang sesuai dengan visi pembangunan Ibu Kota Negara yang smart city. Saya ingin menyampaikan bahwa konsep pembangunan Ibu Kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia dan bahkan negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama, untuk terlibat
dalam pembangunan ibu kota baru kita. Dan di antara negara-negara tersebut, terakhir kemarin saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green. Ini saya kira sebuah signal yang bagus. Keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara semakin terlihat. Sebelumnya dalam dokumen rancangan kerja pemerintah tahun 2022, anggaran pembangunan ibu kota negara atau IKN juga telah disediakan sebanyak Rp 510,79 miliar. Para investor terus digait untuk menanamkan modalnya di IKN baru ini. Salah satunya adalah Uni Emirat Arab. Karena pembangunan IKN ini diduga akan menghabiskan dana setidaknya sekitar 500 triliun. Tanggal 22 Desember 2021 ini pada acara 7 Solidaritas Indonesia atau PSI di Ballroom Jakarta, Theater Building, Presiden Jokowi membagikan desain terbaru ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Nah, apa saja yang akan dibangun di ibu kota baru ini? Dalam video desain landscape IKN di Kalimantan Timur yang ditampilkan terlihat pemandangan sungai dan hutan di sekitar ibu kota negara baru ini. Selanjutnya ada kawasan Kalimantan Timur yang didominasi hutan dan berdampingan dengan gedung-gedung ibu kota negara bermodel futuristik. Gedung-gedung bertingkat tinggi kebanyakan memiliki jendela kaca transparan dan memperlihatkan ruang-ruang di dalamnya. Selain itu ditampilkan stasiun kereta MRT yang akan menghubungkan sejumlah daerah, termasuk ada area terbuka hijau berkanopi yang dinamai kanopi area atau facade area. Kemudian ada alun-alun luas dengan tiang bendera Indonesia hingga gedung yang nampaknya pusat komunitas atau mal yang dinamai Bhinneka Tunggal Ika Plaza. Presiden Jokowi berharap transportasi massal akan menjadi kendaraan utama, jadi tidak lagi menggunakan energi fosil. Beliau juga berharap orang-orang banyak yang berjalan kaki dan bersepeda. Pembangunan KIPP IKN tidak hanya mencakup gedung dan kantor pusat pemerintah, tapi juga kawasan pemukiman. Penyediaan rumah tersebut untuk menampung masyarakat yang tinggal di KIPP IKN dengan total target populasi mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045. Dari target populasi yang ada dibutuhkan setidaknya sekitar 100.000 unit. Komposisinya yaitu 70% ASN, TNI, dan Polri dan 30% lainnya adalah masyarakat umum. Di ibu kota baru ini juga terdapat gedung Command Center, Central Park, jalur pejalan kaki dan sepeda hingga kawasan observatorium rumah kaca besar. Ada pembangunan jalan raya dan koneksi jalan tol, tak lupa juga masuk dalam tahap rencana pembangunan di tahap awal. Pemerintah menargetkan koneksi dari ibu kota baru ke jalan tol Balikpapan Samarinda akan dibangun sepanjang 30 km. Selain itu, jaringan jalan ke kawasan inti pusat pemerintah atau KIPP ini di ibu kota baru ditargetkan sepanjang 44 km. Pemerintah juga telah memutuskan untuk memindahkan lembaga negara nasional hingga internasional seperti kantor kedutaan besar ke ibu kota negara di Kalimantan Timur ini. Pemerintah akan memindahkan kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi lembaga internasional secara bertahap. Selain anggaran, saat ini juga telah disediakan desain istana yang cukup unik. Desain tersebut dirancang oleh seniman mematung Nyoman Nuarta yang merupakan pemenang sayembara Istana Garuda Ibu Kota Baru. Nyoman sendiri adalah pematung Indonesia yang terkenal lewat mahakarya seperti patung Fatmawati Soekarno, monumen Jales Veva Jayamahe di Surabaya, monumen proklamasi di Jakarta, dan patung Garuda Wisnu Kencana di Bali.